Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk lebih meningkatkan kita, wabil khusus untuk lebih meningkatkan ataupun menambah ilmu kita, baik ilmu yang diberikan langsung oleh guru yang ada di sekolah ataupun yang ada di lingkungan rumah ataupun yang ada di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, pada pagi ini kita akan sama-sama melaksanakan, kita membahas tentang salah satu judul yang sudah tidak asing ataupun tidak aneh lagi. Tetapi sebelumnya mari kita untuk berdoa. Mudah-mudahan dalam kegiatan proses belajar mengajar pada hari ini ada dalam kelancaran dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Silahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Baik, insya Allah pada kesempatan ini menurut absen yang ada pada hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir semua. Itu berkat ridho dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, juga rekan-rekan yang pada kesempatan ini mendengarkan cuplikan pembelajaran khususnya untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas salah satu bahasan, yakni menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana kita caranya untuk menghindari perkelahian pelajar ataupun dikatakan dengan adanya tawuran pelajar. Nah, sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, sudah jelas dan konkret apa yang ada pada Al-Quran dan hadis, bahwa yang namanya perkelahian ataupun yang namanya tawuran antar pelajar sebetulnya semenjak dulu yang paling dasar Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, khususnya nabi yang terakhir, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan pada kesempatan ini, kalau kita tahu tentang dalil nakli, bahwa
yang paling utama adalah akhlakul karimah ataupun akhlak yang baik. Insya Allah kalau kita punya akhlak yang baik akan jauh dari perkelahian pelajar, jauh dari tawuran pelajar ataupun tawuran antar pelajar, bahkan hal-hal yang negatif lainnya. Karena yang sangat mendasar adalah kita punya akhlakul karimah. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan membahas yakni bagaimana tujuan bahwa keterkaitan antara materi perkelahian menghindari perkelahian pelajar. Tentunya sudah jelas bahwa dalam agama Islam khususnya tidak dibenarkan sebagai manusia untuk mencari musuh. Bahkan ada peribahasa, musuh satu itu terlalu banyak, tetapi sahabat 1000 masih sedikit. Jadi lebih baik banyak sahabat daripada banyak musuh. Anak-anak sekalian, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa yang paling utama ataupun yang paling dasar adalah kita mempunyai akhlak atau istilah bahasa di Jawa Barat itu adalah adab. Makanya kalau kita punya adab ataupun akhlak yang baik, insya Allah akan menghasilkan ataupun menelurkan akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya sudah pada kita tahu secara garis besarnya ada 2 macam tentang akhlak. Yang pertama akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Sudah jelas kalau akhlak mahmudah berarti termasuk bagian ataupun golongan akhlak-akhlak yang baik, dan akhlak mazmumah termasuk akhlak-akhlak yang buruk ataupun tidak baik. Ya, dianalogkan ataupun digambarkan, bila kita melakukan perbuatan yang baik, itu analognya ataupun ibaratnya seperti kita membangun suatu bangunan. Tetapi sebaliknya kalau akhlaknya buruk, tidak baik, analognya ataupun gambarannya seperti orang melakukan kerusakan. Ya. Jadi kalau melakukan kerusakan di muka bumi ini yang kita cintai dan sebagai hajat hidup orang yang banyak, sudah jelas seyogianya kita harus bisa menjaga, melestarikan, bahkan bisa kita melanjutkan dengan hal-hal yang baik pula. Selanjutnya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, bagaimana kita sebagai pelajar untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun menghindari dari perkelahian ataupun perpeloncoan ataupun tawuran-tawuran, ya, karena bukan hanya sekedar trendy, tetapi tetap kita harus dilihat apakah dampak perilaku kita itu termasuk yang baik ataupun yang tidak baik. Ya, jadi bukan melihatnya keramaiannya ataupun wahnya, ya, tetapi yang paling utama adalah kebaikannya ataupun kualitasnya, bukan kuantitasnya. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan dalam pendahuluan
eh, dalam materi tersebut, karena materi di pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada 5 aspek. Di antaranya aspek akhlak. Sudah jelas bahwa aspek akhlak tentunya tetap dikaitkan dengan aspek ataupun unsur dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih, dan kita akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirobbilalamin pada pertemuan pagi ini. Setelah kita selesai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus bagi anak-anak pelajar, baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah-daerah, sama saja. Mudah-mudahan menjadi generasi muda, generasi penerus dan pembaharu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.